Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing materi tentang tutorial penggunaan Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah salah satu software dari Elsevier yang dapat kita gunakan untuk manajemen atau mengorganisir referensi. Banyak kemudahan dari Mendeley yang dapat kita ambil manfaatnya. Yang pertama adalah Mendeley ini ringan, tidak berat jika kita install di dalam laptop ataupun PC. Yang kedua, Mendeley ini hanya butuh online ketika kita mengentrikan referensi ke dalam database saja. Tetapi jika sudah dientrikan, kita mau menggunakan dalam bentuk citasi atau bibliografi, maka itu bisa digunakan secara offline. Kemudian, jika terjadi sesuatu di dalam laptop kita atau PC kita yang mengharuskan kita uninstall PC atau laptop, maka meskipun softwarenya ter-uninstall, tetapi jika kita sudah memasukkan atau mengentrikan referensi ke dalam database Mendeley dan kita sudah synchronize, maka account kita tidak akan hilang. Kita tinggal menginstal kembali Mendeley-nya dan memanggil account kita dengan email yang sudah kita daftarkan, maka akan kembali lagi account kita bisa kita gunakan dan tidak ada yang hilang sama sekali. Baik, akan saya mulai. Pertama adalah jika Anda belum mempunyai account Mendeley, maka pertama yang harus dilakukan adalah install dulu account Mendeley-nya. Jadi Anda bisa ketik di sini di browser. Kalau saya pakai Chrome, maka ketik Mendeley software download for Windows. Begitu ya. Jadi download for Windows nanti akan ada tampilan seperti ini. Anda tinggal pilih yang sesuai dengan versi untuk laptop atau PC Anda. Di download kemudian diinstal, maka setelah itu akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan Mendeley. Berhubung saya sudah mempunyai banyak folder, banyak referensi yang sudah saya masukkan atau saya entrikan dalam database, maka tampilannya penuh seperti ini. Tetapi jika ini adalah pengguna baru, maka akan tampak kosong, belum ada folder-foldernya, belum ada file-file yang ada di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengorganisir file-file atau folder-folder di dalam Mendeley? Yang pertama, kita harus mengorganisir, membuat folder-folder sesuai dengan topik atau subjek yang akan kita bahas. Kan terkadang kita tidak hanya menulis paper tentang satu topik saja. Kita bisa menggunakan beberapa topik. Atau mungkin kita hanya perlu belajar saja, mempelajari tentang topik yang lain. Maka kita organisir dengan cara membuat folder-folder berdasarkan topiknya. Caranya adalah klik create folder misalnya. Tinggal diketik. Misalnya saya mau klik nyoba Mendeley. Jadi saya ketik nyoba Mendeley. Nah, seperti ini. Sudah saya ketik, maka hasilnya ini, nyoba Mendeley. Ini ya, sudah saya ketik. Sekarang saya mau mencoba untuk memasukkan. Jadi saya bikin folder-folder sesuai dengan topiknya atau sesuai dengan subjek yang akan saya download referensinya. Kemudian saya cari jurnalnya sekarang. Saya cari paper yang mau saya masukkan. Jadi misalnya saya untuk mencari paper ini saya mencari di NCBI. Jadi untuk publishernya saya mencari NCBI misalnya. Contohnya ini, misalnya saya mau mendownload paper ini dan mau masukkan ke dalam database Mendeley saya. Caranya ada dua. Jadi misalnya yang pertama adalah dengan menggunakan web importer. Ini adalah web importer. Tampilan dari Mendeley untuk Chrome seperti ini. Caranya biar muncul seperti ini, kalau Anda belum menginstal berarti belum muncul di dalam Chrome Anda, maka harus di-download dulu. Caranya adalah ketik Mendeley Web Importer di dalam browser. Kemudian klik atau pilih download. Berhubung saya sudah menginstalnya, maka yang tampil adalah remove from Chrome. Tetapi jika Anda belum mempunyai web importernya, maka yang tampil di sini adalah download. Maka pilih download. Kemudian tinggal diinstal. Setelah install maka akan tampil dia di dalam Chrome-nya seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini, maka tinggal klik tadi jurnalnya. Kemudian kita klik Mendeley Web Importernya. Tunggu sampai dia memunculkan judulnya. Seperti ini, jadi pilih. Kemudian kita pilih foldernya. Tadi kan saya mau nyoba, masukkan ke dalam nyoba.
nyoba Mendeley ini, sudah terpilih, tinggal klik atau pilih add. Tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, sudah dimasukkan atau sudah di-entrykan, kita masuk ke dalam Mendeley-nya. Kita klik synchronize. Jadi, supaya referensi yang kita masukkan itu sudah sinkron dengan database-nya Mendeley, maka harus disinkronize. Nah, ini ada tampilan download seperti ini. Ini tandanya bahwa paper yang kita download itu mengandung full paper. Sehingga Mendeley akan otomatis download file yang berupa PDF-nya. Jadi sudah langsung dicantolkan seperti ini. Kemudian yang kedua akan saya berikan contoh untuk bagaimana cara mengentrikan selain dengan Mendeley Web Importer. Jadi misalnya ini saya mencari jurnal di dalam Science Direct dari penerbit Elsevier. Di sini selain bisa menggunakan Mendeley Web Importer, saya juga, jadi kalau Mendeley Web Importer caranya seperti tadi, tinggal klik, akan muncul tampilan seperti tadi. Nah, sekarang saya mau pakai cara yang lain, yaitu kalau di Science Direct ada menu export di sini. Tinggal klik export, save as to Mendeley. Tunggu dulu sampai dia tampil semuanya. Nah, kemudian kita pilih foldernya. Tadi nyoba Mendeley sudah. Kita cek dulu betul apa tidak. Oke, tinggal klik atau pilih save. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal masuk ke dalam Mendeley-nya. Kita synchronize lagi supaya database-nya reference tadi masuk. Nah, ini adalah referensi yang baru saja saya masukkan dari Science Direct. Bedanya dengan paper yang sebelumnya adalah, pada paper yang baru saja saya masukkan ini, tidak mengandung full paper. Sehingga hanya tampil abstraknya saja seperti ini. Tidak ada full papernya, jadi file full papernya masih kosong. Jadi file full papernya masih kosong ini. Nah, kita bisa memasukkan filenya jika kita mempunyai PDF atau full papernya dari sumber yang lain. Misalnya kita punya koneksi dengan autornya langsung, autornya asli, sehingga kita bisa dapatkan filenya dari autornya langsung. Atau kita bisa dapatkan dari ResearchGate misalnya. Nah, kita bisa masukkan secara manual. Misalnya klik, kita cari filenya. Jadi file yang bisa dimasukkan itu hanya yang berupa PDF saja ya. Jadi misalnya ini filenya. File untuk paper tadi adalah yang ini. Klik open. Nah, file yang tadi kita masukkan sudah nyantol di dalam papernya ini. Nah, ini sudah masuk. Tadi sudah ada papernya. Ini adalah cara memasukkan full paper secara manual. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat suatu citasi atau kutipan di dalam Microsoft Word. Yang pertama, ada beberapa cara mengutik. Jika kutipan itu ada di tengah, bisa diketik di sini, seperti ini. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, go to Mendeley, kita cari manual. Jadi misalnya ini, Kim misalnya. Kemudian klik, misalnya yang logsum misalnya, tinggal diklik site. Nah, sudah. Kenapa dia berbentuk nomor? Karena saya milihnya stylenya di sini, style yang ini adalah style dari jurnal Emerging Contaminant. Emerging Contaminant itu untuk cara mensitasi di dalam papernya adalah seperti ini. Nanti kita bisa rubah beberapa stylenya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita menggunakan style yang seperti ini. Misalnya kita rubah stylenya. Kita rubah stylenya menjadi toxicological misalnya. Nah, bentuknya seperti ini. Tinggal diklik stylenya saja jika kita merubah style citasi ataupun style dari bibliografi. Tetapi di sini style seperti ini masih belum tepat. Jika di tengah-tengah, maka kita harus mengetikkan nama penelitinya di sini. Jadi, untuk menyesuaikan dengan citasi yang betul, maka kita lakukan begini. Jadi, cursor letakkan di dalam citasinya tadi, kemudian klik edit. Kemudian klik di namanya, klik kasih checklist di suppress author, klik OK. Nah, ini adalah cara mensitasi yang betul. Jadi misalnya, misalnya begini. Ini adalah cara mensitasi jika di tengah-tengah kalimat atau di awal kalimat. Tapi kalau misalnya di akhir kalimat, kita tinggal seperti tadi. Insert citation.
Bisa klik misalnya namanya Kim. Nah, udah. Misalnya seperti ini. Bagaimana tampilannya ketika di dalam bibliografi? Misalnya kita mau mengentrikan untuk bibliografi. Tinggal reference, klik insert bibliografi. Tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah sudah muncul seperti ini. Kita bisa rapikan untuk hasilnya sesuai dengan template dari jurnal yang diminta. Jadi misalnya pakai fontnya Times New Roman misalnya. Nah, bisa. Ini adalah saya menggunakan style dari Toxicology and Applied Pharmacology misalnya. Ini adalah cara mensitasi dan juga bibliografi. Kalau di tengah seperti ini, kalau di akhir kalimat seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita misalnya sudah menyusun paper di dalam sesuai dengan template, misalnya Toxicology and Applied Pharmacology. Kemudian ternyata kita masukkan ke dalam jurnal tersebut, kita kena reject atau kita berubah pikiran tidak jadi masukkan ke dalam Toxicology and Pharmacology. Kita berubah pikiran mau masukkan ke jurnal yang lain, misalnya jurnal emerging kontaminan misalnya ya. Kalau kita mau menyesuaikan template, kita tidak perlu mengubah manual satu-satu, tetapi kita tinggal download saja style dari jurnal yang akan kita tuju. Jadi misalnya tadi kan kita mau mencari jurnal emerging kontaminan, maka kita cari search di ketik CSL Mendeley. Nah, maka akan muncul seperti ini. Klik Mendeley CSL. Kemudian kita pilih mau pakai style yang mana. Jadi misalnya ada dua cara mencari style. Yang pertama search by name, maksudnya mencari berdasarkan nama jurnal. Dan juga search by example. Search by example itu misalnya ternyata CSL Mendeley ini tidak punya database jurnal yang akan kita tuju. Berarti kita masukkan saja contohnya. Jadi misalnya saya contohkan sekarang kita search by name. Jadi saya mau mencari style, sitasi, dan bibliografi untuk jurnal emerging kontaminan. Nah, cari, kita masuk ke dalam CSL Mendeley search by name, tinggal kita ketik nama jurnalnya. Jadi misalnya tadi nama jurnalnya emerging kontaminan. Nah, ini dia. Kita sudah punya emerging kontaminan. Kemudian tinggal diklik install. Jadi klik install. URL. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal masuk ke dalam Word-nya. Kita lihat kembali apakah sudah ada. Jadi kalau misalnya kita mau merubah sitasinya, kita clear emerging kontaminan. Nah, sudah ada. Tinggal klik, maka stylenya akan berubah sendiri. Nah, stasinya berubah, bibliografi juga mengikuti. Jadi keduanya sudah berubah otomatis. Jadi kita tidak perlu merubah secara manual. Dan ini pasti sangat menghemat waktu dalam memanajemen reference. Kemudian berikutnya akan saya berikan contoh untuk search by example. Jadi di sini kalau kita mencari search by example, jadi misalnya kita sudah mengetikkan di dalam search by name nama jurnalnya, tetapi tidak ada, Mendeley tidak mempunyai database jurnal yang kita maksud, maka kita bisa masukkan contohnya. Jadi misalnya gini, tinggal kita cari contoh, misalnya yang tadi ya, cari contoh sitasinya ini, kita copy, kita masukkan ke dalam tadi in-text citation. Nah ini, kemudian untuk bibliografinya kita juga ambil, kita copy dulu. Kita paste di sini.
Sekarang kita cari, kita sudah mendapatkan beberapa jurnal yang sesuai dengan citasi atau bibliografi yang kita masukkan tadi. Nah, kita cari yang persentase match-nya paling besar. Nah, ini sudah 12%, 7%, 8%, 2%. Nah, ini sepertinya yang paling besar. Jadi, jurnal Biokimia and Biofisika Akta. Jadi, kalau misalnya kita tidak menemukan jurnal yang kita tuju pada database Mendeley, kita sementara bisa menggunakan jurnal ini karena model citasi dan juga model bibliografinya mirip. Jadi kita install di sini. Nah, misalnya install. Oke, sudah. Kemudian kita refresh. Kemudian kita menuju ke Word yang tadi. Nah, misalnya kita mau pakai jurnal yang tadi barusan diinsertkan, bibliografi. Kalau belum muncul di sini, oh sudah, Biokimia and Biofisika Akta ini ya. Tapi kalau belum muncul, Anda bisa klik di More Styles. Nah, kemudian cari. Jadi misalnya tadi biblio tadi ya. Nah, ini dia. Biokimia. Klik, kemudian use this style. Oke, done. Nah, ini adalah menggunakan biokimika tadi. Biokimika and ini stylenya. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan terkait materi. Bagaimana cara menggunakan Mendeley atau tutorial penggunaan Mendeley. Silahkan jika ingin menghubungi saya terkait dengan referensi atau terkait dengan apa yang mau ditanyakan tentang Mendeley atau ingin meminta referensi, silahkan kontak saya di indri.santiasi@ppns.ac.id atau indri.santiasi@gmail.com. Jangan lupa silakan di like, di subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.